Karin Horney lahir pada tanggal 16 September 1885 di Blankenship, Jerman. Ayah Karin sebagai sosok seorang pendisiplin yang keras. Ibunya Karin dikenal lebih berpikir terbuka, relatif terbuka terhadap suaminya, dan digambarkan sebagai seorang yang depresi dan mudah tersinggung. Karin lebih terikat secara emosional kepada ibunya daripada ayahnya, yang jauh secara emosional. Yang kemudian kedua orang tuanya berpisah. Karin cenderung mengalami depresi seperti ibunya. Dia mengalami depresi periode sejak dini. Dia sangat dekat dengan kakak laki-lakinya, Bernard. Ketika dia menjauh dari kakaknya, Horney menjadi depresi. Kemudian Karin Horney mengabdikan dirinya untuk sekolah. Dia percaya bahwa jika saya tidak bisa menjadi cantik, saya memutuskan saya akan menjadi pintar. Dan pada tahun 1932 pindah ke Amerika Serikat bersama 3 putrinya. Disinilah dia berteman dengan intelektual terkemuka lainnya dan mengembangkan teorinya tentang psikologi. Saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan si Karen Horney dan bagaimana perubahan keluarganya. Nah, si orang tua Karen Horney ini tidak terlalu mendukungnya. Karen memilih untuk menghadiri sekolah kedokteran. Pada tahun 1906, ia masuk ke Universitas Freiburg. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Göttingen mulai tahun 1908. Ia kemudian dipindahkan ke Universitas Berlin. Ini adalah praktik umum pada saat itu untuk mendapatkan pendidikan kedokteran. Nah, kemudian dia akhirnya lulus dengan gelar MD. Bersamaan dengan menyelesaikan studinya, Karen juga bertemu dengan seorang mahasiswa bisnis bernama Oscar Horney. Keduanya menikah pada tahun 1909. Oscar juga adalah seorang pengusaha dan kemudian bekerja di industri tersebut. Nah, kemudian hubungan itu menghasilkan 3 anak perempuan. Sekitar waktu Karen dan Oscar memilih anak pertama mereka pada tahun 1911, kedua orang tua Karen meninggal. Dia memilih untuk berpartisipasi dalam psikoanalisis untuk membantu mengatasi semua perubahan ini. Seperti itu. Pada saat itu, psikoanalisis Freud tengah berkembang dan Karen Horney menjadi terbiasa membaca tulisan-tulisan Freud. Karen Horney secara pribadi tertarik pada bidang tersebut. Meskipun dia telah berlatih kedokteran, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya untuk mempelajari psikoanalisis. Lalu pada awal tahun 1910, ia mulai mengerjakan sebuah analisis bersama Carl Abraham yang merupakan salah seorang kolega dekat Freud. Setelah analisis Horney dihentikan, ia menghadiri seminar-seminar malam hari yang diadakan oleh Abraham, tempat ia kemudian berkenalan dengan beberapa orang psikoanalisis lainnya. Pada tahun 1917, ia telah menyelesaikan tulisan pertamanya mengenai psikoanalisis, yaitu The Technique of Psychoanalytic Therapy, yang mencerminkan pandangan Freud yang konvensional dan memperlihatkan sedikit indikasi adanya pemikiran pribadi Horney di kemudian. Mulai tahun 1915, Karen Horney bekerja dalam pengaturan klinis dan rawat jalan di mana ia melakukan pekerjaan psikiatri. Kemudian pada tahun 1920, ia menjadi anggota pendiri dan bagian dari staf pengajar di Berlin Psychoanalytic Institute. Karen Horney mengembangkan teori neurosis yang masih menonjol hingga saat ini. Tidak seperti ahli teori sebelumnya, Karen Horney memandang neurosis ini sebagai semacam mekanisme coping yang merupakan bagian besar dari kehidupan normal. Dia mendefinisikan neurosis sebagai gangguan psikis yang dibawa oleh ketakutan dan pertahanan terhadap ketakutan ini. Dan dengan upaya untuk menemukan solusi kompromi untuk kecenderungan yang saling bertentangan, dia juga percaya bahwa untuk memahami neurosis ini, penting untuk melihat budaya di mana seseorang tinggal. Di mana Freud telah menyarankan bahwa banyak neurosis memiliki dasar biologis, Karen Horney percaya bahwa sikap budaya berperan dalam menentukan perasaan neurotik ini. Sementara Karen Horney mengikuti banyak teori Sigmund Freud, dia tidak setuju dengan pandangan tentang psikologi wanita. Dia menolak konsep kecemburuan penisnya, menyatakan itu tidak akurat dan merendahkan wanita. Karen Horney malah mengusulkan konsep iri rahim di mana pria mengalami perasaan rendah diri karena mereka tidak bisa melahirkan anak. Perubahan karir dan keluarga Karen Horney. Pada tahun 1923, kehidupan Karen Horney mengalami perubahan drastis, yaitu bisnis suaminya bangkrut, suaminya mengidap penyakit meningitis, dan kakak laki-lakinya harus meninggal karena infeksi paru-paru. Pada saat itu, Karen Horney benar-benar terpuruk sampai dia berkeinginan untuk mengakhiri hidup. Karena masalah tersebut, hubungan Karen Horney dan suaminya harus berakhir pada tahun 1926. Setelah itu, Karen Horney mengajar di Berlin di psikoanalitik, kemudian menerima
tawaran sebagai institut psikoanalisis di Chicago pada tahun 1923. Lalu pindah di New York untuk mengajar di School Brooklyn. Dan saat bekerja, Karen Horney menciptakan dua karya teoritis yang paling signifikan, yaitu The Neurotic Psychoanalysis of Our Time dan New Ways in Psychoanalysis. Baik, kita membahas mengenai teori psikoanalisis baru dari Karen Horney. Awal karirnya ia mengikuti prinsip teori dari Sigmund Freud, namun lama-kelamaan ia mulai tidak setuju dengan beberapa pandangan dari Sigmund Freud, terutama berkaitan dengan psikologi wanita. Ia berpendapat secara khusus bahwa kesehatan mental wanita dipengaruhi secara negatif oleh budaya yang didominasi oleh laki-laki. Sedangkan Freud berpendapat bahwa kesehatan mental seseorang itu dipengaruhi oleh faktor biologisnya. Horney juga mengatakan bahwa manusia tidak hanya dikendalikan oleh insting, melainkan oleh rasa aman dan rasa puasnya. Maka dari itu, untuk mendalami kesehatan mental atau perilaku seseorang, kita harus mempelajari lingkungannya terlebih dahulu. Karen Horney merupakan seorang psikoanalisis terkemuka. Ia mengembangkan gagasan-gagasannya sendiri yang berbeda dari Sigmund Freud. Dia juga mendirikan American Institute for Psychoanalysis dan menjadi editor American Journalist of Psychoanalysis. Meskipun dikeluarkan dari New York Psychoanalysis Institute, ia terus mengembangkan pandangannya dan menulis. Horney menekankan peran hubungan interpersonal dalam neurosis dan menulis dua buku tentang hal ini, yaitu Our Inner Conflict dan Neurosis and Human Growth. Setelah kematiannya, Yayasan Karen Horney didirikan untuk melanjutkan pekerjaannya, termasuk mendirikan klinik Karen Horney yang masih aktif hingga saat ini, yang digunakan untuk penelitian, pendidikan, pelatihan, dan perawatan klinik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu kontribusi besar Karen Horney untuk psikologi. Dia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap humanisme, psikologi diri, psikologi analisis, dan psikologi feminin. Kumpulan makalahnya juga dikumpulkan dan diterbitkan sebagai Psikologi Feminin pada tahun 1967. Horney juga percaya bahwa orang mampu bertindak sebagai terapis mereka sendiri, menekankan peran pribadi setiap orang dalam kesehatan mental mereka dan mendorong analisis diri dan membantu diri sendiri. Hidup itu sendiri masih menjadi terapis yang sangat efektif, sarannya Horney.